kampung ekstra migrasi di wilayah Kabupaten Merauke terkait program strategis nasional yang telah dilaksanakan dari mulai tahun 2024 yang telah kita rasakan terkhusus kepada petani kita yang ada di Kabupaten Merauke. Dengan program strategis nasional ada beberapa yang sudah kita rasakan untuk bantuan langsung dari pemerintah pusat. Yang pertama yaitu optimalisasi lahan atau olah lahan yang diberikan kepada masyarakat petani dengan bantuan olah lahan sebesar 900.000 per hektar. Itu optimalisasi lahan. Yang selanjutnya yaitu bantuan alsintan. Di sini ada beberapa alat-alat alsintan yang sudah kami terima, terkhusus di Kampung Telagasari. Ada pompa air dari mulai pompa 8 in, 6 in, 4 in, dan 3 in di bawah pengelolaan Brigade Pangan dan Gapoktan dan kelompok tani. Yang selanjutnya bantuan head traktor khusus untuk petani, yaitu di masing-masing kampung sudah menerima, termasuk di kampung kami, yaitu head traktor, yaitu traktor roda 2. Yang selanjutnya yaitu bantuan traktor roda 4 atau yang disebut rotari. Itu sudah kami terima juga di kampung kami, yaitu sebanyak 4 unit. Yang selanjutnya mesin pasca panen, yaitu berupa kombayan. Kombayan kami juga sudah menerima kombayan dari program strategis nasional, yaitu sudah ada 3 unit kombayan. Selanjutnya ada bantuan mesin tanam, yaitu transmitter kepada petani-petani kita yang dikelola oleh Brigade Pangan. Itu terkait dengan bantuan alat alsintan. Manfaat yang didapat dari masyarakat kami yaitu yang pertama pengelolaan lahan dari IP2, yaitu tanam rendeng dan tanam gadu, sekarang sudah meningkat dalam 1 tahun menjadi ke IP3. Karena efisiensi waktu pengelolaan lahan yang dulu hanya dikelola pakai roda 2, sekarang lahan sudah dikelola pakai roda 4 dan dibantu dengan roda 2, sehingga efisiensi waktunya akan lebih cepat. Yang selanjutnya, kita karena sudah masuk IP3, yaitu 3 kali tanam, masyarakat berarti dalam 1 tahun itu bisa 3 kali panen. Yang awalnya 2 kali panen setahun, sekarang sudah 3 kali panen setahun. Bahkan ada masuk dengan benih bibit yang usianya di bawah 90 hari bisa sampai 4 kali tanam dalam 1 tahun. Sehingga masyarakat kami secara otomatis mendapatkan manfaat, yaitu keuntungan karena lebih banyak masa tanam. Nah, itu yang saya ceritakan yang tahun kemarin di IP1 di musim tanam Desember sampai Maret kemarin, rata-rata kita nilai rata-ratanya yaitu sekitar 3 ton gabah. 3 ton gabah 1 hektar. Nilai rata-rata. Ada yang bisa 7, ada yang 6, ada juga yang di bawah 3, maka nilai rata-rata 3. Contoh di kampung saya itu ada 1000 hektar. Berarti ada 3000 ton gabah. Sehingga itu 1 kali panen. Kalau 3 kali panen berarti ada 9.000 ton gabah di kampung kita. Nah, dalam 1 ton itu mendapatkan 700 kuintal beras. Berarti dikalikan 700 ton. 700 ton ya. Dikali 3 ada 21.000 ton. Dikali harga sekarang 11.000. Makanya dalam 1 tahun ada putaran ekonomi nilainya kisaran 21 miliar di Kampung Telagasari secara hitung-hitungan tadi. Itu pun kadang contoh di tahun kemarin di IP2 itu rata-rata 5,5 ton. Karena di musim rendeng, mohon maaf, IP1 rata-rata karena faktor cuaca, faktor hama, sehingga dia akan menurun. Nah, ini dalam manfaat program strategis nasional yang terkhusus di swasembada pangan yang ada di
kampung kami di Kabupaten Merauke. Maka dengan dari IP1, IP2 sekarang sudah IP3, bahkan ada yang 4 kali, maka di situ ada manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh petani-petani kita yang ada di Kampung Kartasari, khususnya di Kabupaten Merauke. Mungkin itu sedikit gambaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Dengan adanya program OPLA ini, kami petani OA sangat terbantukan. Kalau seperti saudara saya dari Telaga Sari ngomong, memang pada umumnya trans mereka datang dengan bertani. Jadi kami memang betul harus banyak belajar dari saudara-saudara kita trans. Dan dengan adanya program OPLA ini, kami petani-petani lokal bisa menonjol. Awalnya kami tidak mampu bongkar lahan seluas dari yang sekarang. Saya sekarang di BOKM bongkar 400 hektar dengan adanya program OPLA ini. Seperti itu. Awalnya tidak sampai 100, di bawah dari 100, cuma 75 hektar. Harapan saya khususnya untuk kita petani OA, bapak-bapak pimpinan bisa lebih memperhatikan kami, sehingga petani-petani OA ini bisa lebih tumbuh dan kita menjalankan maksud dan tujuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, bahwa kita bisa menjadi lumbung pangan nasional. Dengan adanya program ini, kami awalnya ada banding dan juga pernah dikasih dari pemerintah mesin gugur. Sekarang kami sudah bisa dapat combine. Kami di sana ada 2 combine, 1 unit T4, 1 mesin tanam transplanter, mesin pompa dari 6 inch, ukuran 6 inch sampai dengan 3 inch. Itu ada. Ditangani langsung oleh Brigade Maju Bersama. Nama brigadenya itu Brigade Maju Bersama di BOKM. Dan juga yang saya mau bilang bahwa khusus petani OA atau kami orang asli jangan tinggal duduk diam di atas tanah negeri kita sendiri. Kita harus bisa bersaing dengan petani-petani trans. Tidak boleh kita duduk diam. Mari kita harus saling bergandengan tangan dengan petani-petani trans agar jangan kita tertinggal di atas kita punya tempat dan negeri kita sendiri. Kita harus bisa bersaing dengan mereka, bersaing yang sehat. Saya pikir cukup sekian. Dan satu hal yang saya mau pesan bahwa luas lahan saya di sana. Terkait dengan lahan, terkait dengan lahan yang digarap atau diolah, digusur oleh program OPLA, minta maaf. Lahan yang digarap
dijadikan lahan sawah, tidak diambil maupun tidak dirampas oleh pemerintah. Lahan tetap menjadi lahan kita. Mereka gusur, jadikan lahan sawah, cetak, jadikan lahan sawah, kita garap, olah di atas kita punya tanah sendiri, hasilnya kita pakai sendiri. Contoh saya di Bokeng, saya selaku pemilik hak wilayah, saya punya lahan sendiri 23 hektar, saya garap di atas tanah sendiri, saya sendiri yang bawa alat, saya tanam sendiri, dan hasilnya saya nikmati sendiri. Saya bisa mengendarai traktor, bisa bawa TR4, saya olah sendiri pakai alat-alat yang dibantukan oleh pemerintah, dan hasilnya saya nikmati sendiri. Seperti itu. Saya bukan ngomong ngada-ngada, tidak percaya datang sendiri ke Bokeng. Saya sesuai dengan jam kantor, hari jam kerja, jam 8 pagi, kantor saya sudah dibuka sampai jam 1 siang. Mau ketemu saya, datang sesuai dengan jam kantor. Karena waktu sisa saya bermain lumpur di sawah. Seperti itu. Satu hal yang saya mau pesan buat saya punya saudara-saudara asli Papua, bahwa tanah jangan dijual. Jangan budayakan jual tanah, tidak boleh. Ingat anak cucu di kemudian hari. Jual boleh jual, tapi jangan rakus. Hak-hak kalian, tanah-tanah kalian, tapi jangan rakus. Ingat anak cucu di kemudian hari. Jangan sampai kita melarat di atas kita punya tanah sendiri, jadi pengemis di atas tanah sendiri. Kalau boleh, mari dengan adanya program pemerintah ini kita kerja dari sekarang untuk kita punya anak cucu di kemudian hari bisa menikmati hasil dari usaha kita yang kita memulai hari ini. Terima kasih, selamat pagi untuk semua.